Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali dalam perjumpaan saat ini. Kita kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman percaya kita ketika kita ada dan terpanggil untuk melayani di ladang milik Tuhan. Kami sangat bersyukur, saya dan juga Pak Suami ada di balik layar karena diberi kesempatan oleh Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Dan karena itu saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam renungan MTPJ Gemim Iya, yang akan kita bahas yaitu dalam periode periode tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus ini yang terakhir ya. terakhir ya. Dan teman sepanjang minggu ini, berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. 1 Oke. Tawarik 29 ayat 1 hingga yang ke-9. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya. Bacaan terakhir di akhir bulan Juli ini. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempercayakan kami pelayanan ini. Terima kasih untuk media YouTube ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih ada kuat dan sehat yang boleh kami nikmati. Maka syukur kepadamu Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami yang lemah dan terbatas. Kami masih seringkali jatuh pada berbagai hal yang membuat kami menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Maka bermohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni, Tuhan kasihani kami. Dan Tuhan tolonglah kami dalam hikmat yang daripada Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap pendengar melalui media ini. Tuhan tolong kedua hamba-Mu, Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai terus, sehingga apa yang kami sampaikan adalah isi hati Tuhan. Tapi juga Tuhan di dalamnya dengan berani, dengan tegas, dengan pasti menyatakan kebenaran yang asalnya daripada Tuhan. Maka waktu ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya, kita langsung pada pertanyaan di sini untuk kita diskusikan dengan pertanyaan di sepanjang minggu ini di MTPJ. Ada 3 pertanyaan yang kita diskusikan. Yang pertama, langsung saja pada pertanyaan pertama ya. Apa yang Anda pahami tentang berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan? Menurut 1 Tawarik 29 ayat 1 hingga yang ke-9. Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang kitab 1 Tawarik, maka kita perlu melihat dulu bahwa kitab 1 Tawarik ini termasuk dalam kelompok kitab sejarah dalam Alkitab dan khususnya dalam Perjanjian Lama, yang merupakan tentunya bagian dari satu dari 13 kitab sejarah yang dapat kita temukan. Ya. Nah, kitab ini dituliskan sesudah masa pembuangan. Itu dulu yang kita tahu, maka ditujukan kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka baru kembali dari pembuangan di Babel, dan saat itu mereka konteksnya penuh dengan tanda tanya. Mereka bertanya-tanya, apakah kasih Allah itu masih dapat kami rasakan sampai hari ini, atau apakah kami justru sedang menjadi orang-orang yang jauh dari kasih Allah. Kami tidak dapat menerima kasih Allah itu lagi, maka hidup kami seperti seorang yang terhukum. Nah, di balik atau di antara kegelisahan, tanda tanya seperti itu, kita melihat ada konteks kitab 1 Tawarik pasal 29 ini yang menunjukkan kelanjutan dari 1 Tawarik pasal 28. Kalau kita lihat di sini ada perikop pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Diikuti bacaan hari ini, sumbangan untuk pembangunan bait suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini menceritakan persiapan Raja Daud untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Dia juga menjelaskan bagaimana peralihan kekuasaan dari dia, Raja Daud, kepada putranya. Kita tahu ya, Raja Salomo.
Dan inilah yang ketika kita baca bahwa memang satu Tawarik ini bicara banyak tentang kehidupan dari seorang Raja Daud, sehingga dia tokoh yang paling sering dibicarakan dalam kitab satu Tawarik ini. Mari kita menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Dalam konteks bacaan kita, satu Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Saya rasa Bapak Ibu Saudara ada 3 poin yang sangat penting kalau kita melihat teks bacaan kita dan kalau kita melihat kaitannya dengan tema mingguan Sinode Gemim di sepanjang minggu ini. Yang pertama itu bicara mengenai sumbangan sukarela. Berilah persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan, itu akan sangat berkaitan dengan sumbangan sukarela. Kalau kita baca teksnya dari ayat 3 sampai ayat yang kelima, Raja Daud memberikan contoh yang sangat baik mengenai bagaimana itu memberi persembahan dengan sukarela. Daud sendiri, dia menyatakan niatnya untuk memberi sumbangan pribadinya dari harta bendanya untuk pembangunan bait suci. Dan hal ini tidak dipaksakan oleh siapapun. Semangat sukarela dalam memberi persembahan menunjukkan kesediaan hati yang ikhlas untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Akan saya bacakan ayat yang kelima. Di sini dia akhiri dengan berkata setelah menjelaskan apa yang dia berikan, dia bilang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dia tunjuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian bertanya. Maka konteks sumbangan sukarela ini, bagi saya, ini sangat berhubungan dengan keteladanan seorang pemimpin. Teks ini menunjukkan betapa pentingnya keteladanan seorang Raja Daud. Dia memberikan contoh yang sangat kuat, sangat mendalam bagi umat Israel. Bagaimana mau beri persembahan yang tulus kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, tindakannya, sikapnya mempengaruhi banyak orang. Memberi keteladanan. Karena itu umat pun melakukan hal yang sama. Itu yang pertama ya. Memberi sekali lagi dengan sukarela, kemudian ada keteladanan dari seorang yang menyampaikan bagaimana memberi, dalam hal ini Daud. Yang kedua, ini penting, kesadaran akan milik Tuhan. Sekali lagi, kesadaran akan milik Tuhan. Bagaimana memberi dengan tulus? Teks ini membicarakan bahwa Raja Daud dan umat Israel, mereka menyadari betul bahwa segala yang mereka miliki, termasuk kesempatan keluar dari perbudakan, harta mereka, kekayaan, semuanya adalah milik Tuhan. Maka dalam doa syukurnya Daud mengakui bahwa segala sesuatu, langit dan bumi adalah milik Tuhan. Maka segala kekayaan mereka yang berasal daripada Tuhan pun itu milik Tuhan. Maka mereka memberi persembahan dengan sukacita. Ayat 9, saya bacakan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ya, hal yang terakhir, yang ketiga, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, dalam memberi persembahan, Raja Daud menunjukkan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Bukan untuk orang tahu, bukan untuk diperdengarkan, tetapi dalam kerendahan hati. Ketika dia memberi persembahan, dia menyadari dia umat Israel ini orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang telah dibuang, orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Maka mereka pun yang mengalami bagaimana Allah menuntun mereka keluar dari perbudakan, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya apa-apa, sehingga anugerah berkat Tuhan itu ya kembali untuk memuliakan nama Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat 1 sini, Daud dengan kerendahan hati ini telah mengakui, anakku Salomo, dia tuliskan ya di sini bahwa anakku ini kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Maka Daud mengakui dengan kerendahan hatinya siapa Allah yang dapat menolong pekerjaan yang mereka
akan lakukan. Ya. Bagi saya ketiga hal ini cukup ya untuk Ya. memberi makna dari keseluruhan 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 mengenai persembahan yang tulus hati kepada Tuhan. Sekali lagi ini mencerminkan sikap sukarela, kesadaran akan kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu, bahkan kerendahan hati, sehingga persembahan yang tulus hati adalah bukti cinta, kesetiaan, rasa syukur dari umat untuk segala berkat Tuhan. Mungkin Ya, demikian. Terima saya kasih. pikir juga saya setuju pendapat ya. Dan kita langsung pada pertanyaan yang kedua. Ya. Mengapa harus memberikan persembahan dengan tulus hati? Ya. Mengapa? Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya pertanyaan ini muncul karena ada tema yang berkaitan dengan teks kita ya, 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9. Dan bagi saya tidak boleh lepas dari teks ini juga ketika ini menjadi sebuah implikasi untuk kita semua. Ada beberapa prinsip yang mau saya bagikan bagaimana kita menerapkan memberi. Mengapa memberi persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan? Sekali lagi, hal yang pertama itu adalah sikap sukarela. Sikap sukarela seperti yang diajarkan oleh Raja Daud, memberi persembahan harus dengan sukarela, tulus hati. Yang kedua, bagaimana kita menyadari siapa kita. Seperti Daud menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa kita memberi dengan tulus hati bukan karena kita punya, karena Allah tidak butuh ya, dibantu untuk pembangunan baitnya, pembangunan rumah Tuhan dan sebagainya. Tetapi dalam kerendahan hati kita sungguh mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya ini cuma titipan, cuma dikasih Tuhan untuk dapat kita teruskan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi kita bukan pipa penampung. Semua ditampung di kita, tetapi kita saluran, pipa yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Maka kesadaran ini penting. Kemudian kenapa dengan tulus hati? Untuk sebagai tanda syukur kita. Kita berterima kasih karena sungguh tidak dapat dihitung, dapat diucapkan dengan kata-kata berkat-berkat Tuhan. Maka sebagaimana Raja Daud, umat Israel mengakui bahwa apa yang mereka punya itu berasal daripada Tuhan, demikian pula tentunya kita dengan segala sesuatu yang sampai hari ini kita miliki, kita punya, kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya mungkin adalah bagaimana meniru keteladanan para pemimpin. Daud ini seorang pemimpin, dia menunjukkan contoh. Maka orang-orang yang dipimpinnya pun meniru hal yang sama. Sehingga kita didorong, kalau hari-hari ini kita dipercayakan pelayanan, maka kita yang memberi teladan. Kita orang-orang yang saat ini punya jabatan gerejawi, ya, kita yang dituntut untuk terlebih dahulu memberikan keteladanan dalam kesaksian kehidupan kita, bagaimana berdiakonia, bagaimana memperhatikan pembangunan gereja secara fisik, dan seterusnya. Yang paling terakhir, harus benar-benar tahu apa itu makna persembahan. Sebelum memberikan persembahan, saat kita memberi persembahan, harus didasari dengan apa itu persembahan. Persembahan bukan selalu sebatas materi, tetapi talenta apa yang kita punya. Saya pernah mendengar seorang dokter pernah bilang bahwa persembahan itu ada kata sembah di tengahnya. Maka memberi persembahan harus sama-sama dilakukan dengan memberi sembah, menyembah Tuhan. Sehingga persembahan kita memuliakan nama Tuhan. Bagi saya seperti itu, dari 5 hal itu sangat jelas ya, bahwa memberi persembahan dengan tulus hati ya harus kita lakukan karena hidup kita, hati hidup kita ini kebaikan Tuhan. Ya, saya tambahkan sedikit. Saya waktu masih ingat enggak kita ke Batu Malang, bertemu dengan kakak tingkat saya, dia seorang YouTuber konten apologet, ya. Namanya Didit Yuli ya, kalau teman-teman bisa buka YouTube. Subscribernya banyak. Ya, subscribernya 100 lebih. Jadi dia seorang apologet. 100.000 ya. 100.000 lebih sekarang. Ya, dia seorang apologet ya. Dia juga pelayanan di Malang, di Jawa Timur. Dia gereja kecil, Kristen Jawa. Ya, Kristen Jawa, GKJW ya. Ya. Tidak banyak jemaatnya dan semua orang-orang yang bukan punya harta banyak. Dan satu hal yang dia katakan yang membuat saya diberkati, bahwa dia bilang dia pelayanan sudah berapa tahun?
Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun dia tidak pernah digaji. Ya, tidak pernah digaji. Kemudian malahan dia bilang, kalau ada berkat, kami yang kasih ke jemaat. Dia ingat, dia bilang, waktu corona kami bergumul dan harus membantu jemaat. Wah, ini Ya, sangat luar ada biasa. yang mau kayak meninggal dan butuh Ya, peti, mereka belikan itu dan ya, luar kakak tingkat biasa saya ya, luar biasa ya. memberi Jadi kesaksian. sharing-sharing kita dan sangat memberkati. Nah, ini saya melihat fenomena-fenomena tertentu ya, tidak semua, oknum-oknum saja, bahwa ada beberapa pendeta yang kadang berkhotbah harus, kalau tidak kasih persembahan itu berdosa, nanti akan dihukum Tuhan. Dan kadang orang untuk Memberi karena takut, memenuhi malu. kebutuhan gereja pakai beberapa cara yang tidak alkitabiah, dan ini pikir saya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jadi balik lagi bahwa memberi itu bukan ukuran banyaknya atau sedikitnya yang kita berikan, tapi di sini penekanannya adalah ketulusan hati. Jadi kalau pendeta-pendeta yang di luar sana, ada hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar di khotbah-khotbah, kalau menakutkan, kalau nak kasih persembahan, kalau nak kasih perpuluhan dan sebagainya, berdosa, akan dihukum Tuhan, ya. Tidak, ya. Tapi memberi dengan tulus hati. Dan satu ilustrasi di Alkitab, ya, seorang janda miskin, dia memberi dengan apa yang dia punya, dan itu dengan tulus hati, ya. Jadi dan Tuhan, itu yang diperhatikan Tuhan. Ya, itu makanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan melihat hati. Makanya di sini dengan hati yang tulus, Tuhan melihat hati, bagaimana kita memberi dengan tulus hati yang memang orang punya, bukan dengan kekecewaan, dengan mengeluh, dengan perhitungan. Nah, itu tidak jadi berkat. Jadi dengan bapinjam doi, akhirnya supaya orang lihat. Pak Erastus Sabdono, pendeta lumayan besar juga di Jakarta, dia bilang, saya tidak butuh uang kalian, tapi yang saya butuhkan, Bapak Ibu Saudara, jemaat, bisa bantu keluarga. Yang terpenting keluarga lo. Jadi artinya harus lihat juga keluarga. Kalau enggak, ya enggak usah, enggak dituntut harus ada persembahan. Kalau ada, ya itu karena itu dari hati. Dan itu akan berhubungan sebenarnya dengan pertanyaan ketiga. Nah, itu pertanyaan ketiga. Oke. Jadi ini kesaksian-kesaksian yang mungkin boleh jadi referensi bagi Bapak Ibu Saudara untuk jadi berkat, ya. Seperti apa ketulusan hati sebenarnya yang paling tahu kita sendiri ketika kita memberi persembahan, bukan untuk diumumkan karena terpampang di kotak kaca dan sebagainya, tapi sekali lagi bagaimana kita dengan Tuhan itu kita tahu. Jadi kalau ada yang takut-takutin, tidak perlu takut, ya. Tuhan tahu hati kita yang memberi, dan kita tahu hati ketulusan kita, karena motivasi memberi itu kembali kepada diri kita sendiri dengan Tuhan. Dan sekali lagi, kesadaran orang itu harus tahu bahwa ini milik Tuhan, ini harta Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Maka respon kita juga harus berterima kasih. Oke, mungkin itu saja. Kita tidak bisa membeli berkat, ya, dengan seolah-olah kalau aku berikan banyak maka berkat banyak itu. Jadi konteksnya jangan selalu pikir mau 100 kali lipat. Jadi kalau kita beri begini seperti deposit dong, ada bunga yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan solebe dulu udah berkati orang, maka kita diberikan untuk kesempatan untuk memberi jadi saluran berkat. Nah, itu kena pada, kalau teman-teman tahu doktrin teologi sukses, kesuksesan, ya. Jadi diberkati 1000 besok, memberi 1000 besok diberkati 2000, dan juga seperti itu, ya. Kalau memang itu terjadi, ya puji Tuhan, ya. Berarti berkat Tuhan melimpah bagi kita, ya, karena ketulusan hati. Tapi pertama-tama Tuhan sobri dulu kok orang. Tuhan so kasih, ya, jangan tabu balik. Berpikir Tuhan mau kasih kalau orang bakasih Pak Tuhan. Ya, Tuhan enggak butuh itu, ya. Oke, baik. Lanjut saya pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kerja pelayanan gereja meningkatkan kualitas iman jemaat dan pembangunan fisik secara berimbang? Oke, ya Bapak Ibu Saudara, menarik, ya, karena memberi persembahan untuk dalam hal ini konteks bacaan pembangunan bait Allah, ataupun mungkin kita melihatnya pembangunan secara fisik dari gereja itu sendiri, tentu ini akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan pembangunan iman. Mengapa? Siapa mau datang di gereja? Orang bangun gereja besar tapi gereja itu tidak punya hati bagi jemaat, siapa yang akan mau masuk di gereja itu? Siapa yang akan beribadah? Maka justru bagi saya yang paling utama itu dimulai dulu dengan pembangunan iman, karena orang yang dewasa dalam
orang iman, dia dengan otomatis akan punya kesadaran untuk juga membangun gereja itu secara fisik. Iya. Jadi berikutnya itu, maka saya simpulkan ada beberapa cara ya ketika kita mau buat ini menjadi berimbang. Yang pertama, gereja itu harus punya pengajaran firman Tuhan yang benar, konsisten, sesuai dengan firman Alkitabiah ya. Sehingga pengajaran gereja jangan justru diarah-arahkan seolah-olah tadi menakut-nakuti, orang-orang diarahkan sehingga seolah-olah konteks kehidupan persekutuan itu ujung-ujungnya doi. Ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi, kekayaan pribadi, atau ujung-ujungnya untuk supaya orang terlihat dengan gedung yang mewah dan sebagainya. Ketika mau bersaing dengan pembangunan yang besar, padahal tidak ada kegerakan dalam pembangunan iman jemaat. Kemudian yang kedua bagi saya, ibadah yang sehat. Kita boleh tanya dengan berapa banyak kali ibadah, apakah itu betul-betul membawa pertumbuhan bagi orang-orang yang beribadah. Ibadah yang sehat adalah ibadah yang bagi saya ini dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan sekedar jadwal, bukan sekedar waktu. Oh, karena ada waktu kita pergi, oh karena ada jadwal, tapi ibadah juga dilakukan secara pribadi, keluarga dalam kesadaran yang penuh. Kemudian yang ketiga yaitu menyangkut diakonia, pelayanan sosial dan kepedulian gereja. Gereja ada di tengah masyarakat, gereja ada di tengah kelompok orang-orang yang mungkin di sekitar kita itu membutuhkan yang namanya bantuan, perhatian. Maka tugas gereja jangan selalu berpikir bahwa orang ini ada pembangunan secara fisik. Jadi tidak perlu lagi tidak perlu lagi peduli dengan kesusahan jemaat. Terserah jemaat mau susah ke apa. Intinya jemaat harus memberi karena orang sedang membangun gereja secara fisik. Jangan tamu balik. Tetapi sekali lagi mulai dari pertumbuhan iman, maka jemaat saya percaya akan memberikan kualitas memberinya itu makin meningkat. Dalam kesadaran bahwa segala sesuatu kok milik Tuhan, tapi bagaimana mereka menyadari segala sesuatu milik Tuhan sebagai jemaat, sebagai pelayan juga termasuk di dalamnya. Jika kita dalam hubungan dengan Tuhan belum memiliki hubungan yang intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Mungkin itu ya pendapat saya. Bagaimana? Oke. Saya tambahkan. Ini lebih kepada gereja kita ya. Gemim. Seorang gemim yang memang dari kecil saya gemim ya. Dan saya melihat beberapa video yang viral di media sosial, di FB, di TikTok ya, baru-baru ini. Dalam gereja itu terjadi kerusuhan, mereka maki-maki dalam gereja. Saya tidak tahu pasti apa problemnya, tapi ini sangat miris kalau kita lihat ya. Dan ini dapat disimpulkan ya, kalau baru-baru ini ya, Gemim Lumpias kalau tidak salah ya. Ada mereka tuh sementara ibadah, kemudian kacau ya, mereka ribut dan itu dalam momen beribadah. Nah ini tentunya perlu dievaluasi kembali pelayanan gereja Gemim khususnya ya. Apa sebenarnya yang terjadi ya kalau kita melihat kualitas iman dari tiap-tiap pribadi jemaat. Nah, ini perlu diselesaikan dan menjadi pertanyaan besar sekali buat kita jawab bersama tentunya ya. Dan pastinya ini menuntut kualitas iman. Nah, kualitas iman ini terjadi jika program-program dalam pelayanan gereja itu pun harus terjadi. Maka kayak seakan-akan kalau semua dana itu harus dialihkan kalau dalam peristiwa pembangunan fisik, seakan-akan semua harus ke situ, ya, tanpa melihat bahwa program-program sekolah minggu, program remaja, program pemuda, ini generasi-generasi berikutnya akan nantinya memimpin gereja, ya. Dan ini perlu, ya, jangan kita meniadakan juga karena pembangunan fisik dan sebagainya, ya. Itu tidak jadi alasan untuk kita mendukung program pelayanan, ya. Karena ini akan membantu kualitas iman jemaat, ya. Jadi artinya jangan menyampingkan juga. Nah, ini perlu ya kita evaluasi bersama dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita ya, dalam khususnya di Gemim ya. Maka perlu kesadaran penuh dari
BPMS, kemudian ketua-ketua jemaat, ya, Ketua wilayah baru ketua wilayah, ketua jemaat, ya, ini perlu tanggung jawab bersama, ya. Maka mari kita melihat lagi ke dalam pelayanan kita. Perlu ada evaluasi. Kita harus membuka diri, ya. Karena ini awal dari pemulihan tentunya. Kalau kita buka hati, kita buka diri, ya, jangan sampai kayak seakan-akan ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di dalamnya, ya. Saya lihat banyak sekali persekutuan-persekutuan di jemaat, di wilayah, ya, belum di kolom-kolom itu. Betul. Kolom pemuda jemaat, belum di kolom juga ada pemuda dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari tolak ukurnya dari persekutuan-persekutuan ini, maka saya pikir jemaat akan bertumbuh dari imannya, ya, kualitas imannya. Tapi pertanyaannya, apakah itu betul? Nah, ini perlu ada penelitian juga, ya, secara akademik supaya kita bisa ukur. Jangan sampai orang haleluya di persekutuan, pas keluar halelupa. Nah, ini kan artinya jangan sampai dituntut hanya sebatas rutinitas. Yang penting kita hadir dalam persekutuan, ya. Penting nantinya ada juga berpikir, kalau kita mati nanti, siapa yang mau tanam, siapa yang mau kubur, siapa yang mau datang. Jangan-jangan cuma hanya ketakutan sebatas dunia ini saja, ya, melihat. Maka perlu kita membangun iman. Iman ini bukan dibangun dalam momen persekutuan saja, tetapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah kita membangun iman dalam ibadah kita sendiri, pribadi. Mulai dari pribadi, keluarga, baru kita keluar pada pelayan-pelayan persekutuan. Nah, ini sangat penting. Pembangunan saya tidak di sini tidak meniadakan bahwa pembangunan fisik tidak penting, ya. Ya, penting. Ya. Penting, itu keharusan. Betul. Tapi itu bukan yang utama, ya. Itu bukan yang utama untuk kita lihat dalam kualitas iman jemaat. Oke. Jadi mari kita bersama, tentunya ini juga menjadi pergumulan bersama, kita mendoakan supaya warga Gemim, jemaat Gemim, ya, para hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta. Kami berdua bukan lebih baik, tapi ini bagi saya perlu disampaikan karena jangan takut bercerita di sidang majelis. Iya, jadi perlu juga, ya, untuk disampaikan supaya orang ini, saya memandangnya bukan mengkritik tapi mengkritisi, ya, melihat bukan saya yang lebih baik atau orang lain yang baik, tapi mari kita melihat dengan masalah, kemudian kita kasih solusi apa. Gitu, ya. Jadi saya mulai dari pelayanan saya, dan ketika misalnya di pemuda contohnya, dan saya bicara keras tentang pelayanan pemuda yang seakan-akan dibatasi karena ada pembangunan gereja secara fisik, ya. Dulu itu ketika mulai pelayanan dan mulai bicara, memang hantamannya itu kayak semua orang tuh kalau di sidang lihat langsung. Tapi ya kita harus berani bicara, karena sekali lagi pembangunan fisik gereja sangat penting, tapi pembangunan iman jauh lebih penting. Ini utama. Bicara bukan cuma hari ini, bicara kekekalan orang ini dia. Jadi harus tentunya berani mesti bicara, ya. Semoga ini memberkati, jadi salah satu referensi dari Bapak Ibu Saudara dalam merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya kita semua terus terpanggil supaya tompe gereja-gereja yang megah secara fisik juga dibarengi dengan iman yang berkualitas memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh berbagi kebenaran firman. Tuhan, tolong dari media ini agar supaya kami boleh menjangkau banyak orang. Diberkati semua pendengar, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran, berani menyatakan kebenaran, berani melakukan apa yang benar, sekalipun itu tidak sesuai dengan jalan pikiran orang di sekitar. Tapi kami tahu kami mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk gereja di mana kami berdiri, kami melayani. Tuhan berkati pembangunan secara fisik, namun lebih daripada itu, Tuhan berkati kami sebagai gereja yang hidup, untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu ini, biar Roh Kudus Tuhan yang memberi kemampuan bagi setiap kami melakukan kehendak Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.